Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Hari ini kita memasuki hari ke-5 ya untuk PPKM dan hampir dipastikan bahwa sampai beberapa pekan ke depan ini angka COVID akan terus naik ini seiring dengan digalakkannya PCR atau tes swab PCR. Jadi bukan karena realitas angkanya menunjuk, angkanya sebenarnya realnya memang udah tinggi ya Bung Rocky, tapi dengan kan nggak ketahuan, tapi dengan aktifnya PCR-nya akhirnya ketahuan bahwa jumlahnya sebenarnya banyak gitu ya. Ya, ini hari kelima dan sepertinya kita udah 5 hari ada di India nih. Karena situasinya seperti itu tuh. Dan tidak terlihat bahwa ada semacam keutuhan di dalam rejim, keutuhan di dalam pemerintah dalam menangani soal ini. Yang didengar publik hanya ucapan kalimat terus-menerus dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Memang beliau yang berkepentingan dengan penugasan presiden. Tetapi kan kita tahu pola komunikasi Pak Luhut itu, yaitu menantang, yaitu kalimat-kalimat yang mengancam itu. Memang itu pola dia yang mungkin itu bawaan aja, nggak ada soal. Saya juga nggak ada soal. Tapi bagi publik, kalau nggak ada semacam rasa batin yang disambungkan oleh istana ke masyarakat, maka masyarakat akan terus menganggap pemerintah memang tidak bekerja tuh. Dan ini yang terjadi. Bahkan pers sudah minta supaya lempar handuk, naikin bendera putih segala macam, minta bantuan pada dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat itu betul-betul merosot. Nah, di dalam keadaan pandemi, begitu kepercayaan merosot, maka berantakan seluruh sistem yang sedang dibangun. Kira-kira itu headline hari ini. Ya, ya. Jadi kalau Pak Luhut itu istilahnya orang Betawi udah bawaan orok gitu ya. sulit berubah. Tapi dalam bawaan orok. Ya, ya. Ya, ya. Gimana Betawi bilang? Ya, ya. Nah, tapi kan dalam situasi seperti ini kita selalu mengingatkan bahwa komunikasi politik itu, komunikasi publik itu jauh lebih penting dalam situasi, bukan jauh lebih penting, sangat penting karena kalau pendekatannya semacam itu seolah-olah ini kan lagi-lagi kata kamu dan saya kan gitu. Jadi tidak ada solidaritas di antara kita. Ini kan berbahaya sebenarnya. Ya itu yang tidak hadir dan tadi juga pers memberitakan Pak Luhut seolah-olah membentak lagi mereka yang menganggap bahwa TKA itu harusnya dilarang. Dan benar bagi publik bukan soal TKA-nya, tetapi konsistensinya tuh mau lockdown tapi ada yang masuk ke Indonesia tuh. Lebih dari itu orang menganggap kok TKA Cina. Nah Pak Luhut juga reaktif kan, ya TKA Cina itu udah di PCR ya mau PCR 300 kali pun, tetapi istilah TKA Cina itu bukan dalam sekedar pengertian pandemi, tapi itu tentang ketidakadilan. Kan saya bayangkan misalnya TKA Cina masuk ke Indonesia, oke, lewati prosedur standar aman COVID. Lalu bekerja di Morowali itu. Jadi dia bekerja dan dapat gaji itu. Kenapa? Karena menurut pemerintah ini adalah proyek esensial, yaitu tambang nikel. Oke, bagi publik yang esensial itu adalah kerjanya. Kenapa TKA dapat kerjaan, sementara publik dikunci di rumah nggak boleh kerja? Saya bayangkan misalnya tukang jual kopi sepedaan di Monas, dia nggak bisa lagi dapat kerjaan karena dikendalikan. Lalu orang bertanya, itu esensial apa enggak? Menurut pemerintah tidak esensial jual kopi. Tetapi bagi si penjual kopi itu esensial karena itu pendapatan harian dia. Jadi merumuskan yang esensial pun nggak bisa pemerintah. Sangat esensial tukang kopi karena dia tergantung pada sepedanya dan jualan sasetan kopi itu. Setiap hari dia mesti cari uang itu. Dan itu adalah ekonomi esensial bagi si, bahkan subsisten bagi si penjual kopi. Nah mestinya penjual kopi ini dibayar oleh pemerintah itu supaya dia tidak iri pada TKA Cina itu. Jadi keirian itu yang nggak dimaknai oleh pemerintah. Sekedar prosedur kan udah prosedur PCR. Ya nanti juga orang-orang dari Lenteng Agung bilang kita juga udah PCR, kenapa nggak boleh masuk Jakarta tuh? Jadi soal-soal semacam itu sebenarnya nggak bisa dipahami. Jadi betul tadi
Harus ini komunikasinya nggak ada, nggak mampu menyambungkan akal pikiran rakyat dengan kebijakan pemerintah yang gagal terus-menerus, kan itu intinya. Nah, dengan karena komunikasi pemerintah yang buruk dan kemudian pendekatannya pendekatan kekuasaan gitu. Kira-kira kalau gue yang berkuasa lu mau apa kan gitu, gue pasang aja panser gitu. Sebenarnya kan sejak awal bukan kita menentang pembatasan PPKM daruratnya ya, tetapi bahwa negara, tanggung jawab negara terhadap warga negaranya ketika kamu melakukan lockdown. Nah ini kan lagi-lagi karena pemerintah tidak mau menggunakan lockdown, karena kalau lockdown ada konsekuensi. Bagian Ya, kalau Anda sebut pelit gitu. Ini kan itu yang jadi persoalan gitu. Dan saya tidak membayangkan kalau lockdown ala pemerintah ini harus berlanjut karena ternyata belum tentu angkanya menurun. Ini kan ada skenario kemungkinan tidak hanya 2 pekan, Bung Rocky, bisa diperpanjang lagi dan kemudian pemerintah tetap bersikeras seperti sekarang, tidak memberikan bantuan, tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Ini kan jadi semakin berat situasinya. betul, bekerja itu adalah hak warga negara. Dia boleh dibatalkan, boleh, asal diganti uangnya. Kan itu hal sederhana di dalam kebijakan publik. Tapi selalu ada pertimbangan, nanti uangnya buat persiapan ibu kota baru nggak cukup. Jadi pemerintah selalu berhitung ekonomis terhadap hal yang sebetulnya higienis gitu. Nah ini prinsip yang kacaunya di situ tuh. Sorry. Lalu kita lihat lagi bahwa daya dukung rejim dari dalam sendiri udah retak sebetulnya kan. Dan semua orang, mungkin separuh dari menteri menganggap ya udahlah mending diam deh. Nunggu momentum untuk nyari-nyari alasan mundur dari kabinet. Nunggu momentum supaya penguatan politik oposisi berlangsung. Jadi diam-diam sebetulnya dari dalam kekuasaan mulai mensponsori perubahan politik. Kan itu yang kita tahu kan. Jadi kalau istana bilang kita harus siapkan skenario yang paling buruk nanti. Ya, skenario yang paling buruk itu adalah jalan keluar yang paling baik. Apa? Ya ganti presiden kan. Kan itu pikiran publik begitu. Karena dianggap pandemi ini, apalagi PPKM selama 5 hari ini adalah ujian terhadap leadership. Dan nggak ada leadershipnya. Presiden bahkan wajahnya itu nggak memperlihatkan kedaruratan. Nah, seolah-olah bagian-bagian ini yang saya anggap kabinet memang udah berantakan. Jadi ya kita tunggu aja betul-betul dia hancur kabinet itu, berhenti. Kita tidak mengharapkan kehancuran itu membawa keburukan, justru kehancuran itu membawa perbaikan. Karena untuk baik itu memang mesti hancur dulu kan. Ilmu sejarah bilang gitu. Ya, ya. Oke. Nah, saya kira mungkin kita perlu menunjukkan salah satu buktinya bahwa kebijakan itu tidak terkoneksi lah gitu menyebutnya dengan yang lain. Salah satu contohnya misalnya kemarin beberapa hari yang lalu kan ribut tuh juru bicara presiden di tengah situasi begini, dia bikin webinar dengan 2 kampus dari UNER dan Unhas, itu bicara soal ibu kota baru. Nah, setelah diserang oleh netizen, kemudian tiba-tiba topiknya diubah, tapi narasumbernya juga tetap sama. Kan ini menunjukkan betapa dia hidup di dalam dunianya sendiri gitu. Dia tidak melihat pada saat ini pemerintah sedang melakukan PPKM darurat. Dia mengajak kita mimpi ibu kota baru. Itu namanya pengalihan isu dengan cara dungu kan. Mana ada orang peduli dengan ibu kota baru, ibu kota lama aja berantakan itu, yang seharusnya tanggung jawab pemerintah pusat. Anies sudah bilang kasih saya ke otonomi, saya atur Jakarta. Sekarang orang bully Anies, ya Anies gak berhasil. Bukan, pemerintah pusat menghalangi Anies untuk berhasil. Itu kan intinya. Jadi dia dihalangi untuk berhasil, kan aneh. Karena persaingan politik, seseorang yang punya kapasitas dihalangi untuk menghidupkan ekonomi dan memelihara kesehatan. Nah ini petugas-petugas istana ini, juru bicara atau para menteri, juga nggak mampu sebetulnya untuk membaca itu, karena itu dia mau alihkan problem dengan ya kita ngomongin ibu itu ini orang ini terlalu dungu untuk jadi manusia, karena nggak mampu untuk lihat intinya. Bung Rocky, dari yang kita ceritakan tadi, fakta-fakta itu kemudian kita melihat satu fenomena yang saya kira perlu serius diperhatikan, yakni bahwa ada semacam keberanian, tidak hanya dari kalangan media seperti Anda sebut tadi, yang misalnya Tempo meminta kibarkan bendera putih, kemudian mahasiswa juga sudah mulai menyerukan agar Presiden Jokowi mundur.
karena dianggap gagal total. Nah, kemarin juga jadi trending topik tuh. Ini netizen meminta Presiden Jokowi untuk menyerah lah. Nah, fenomena-fenomena ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah sekarang sudah kehilangan ya. Bukan hanya kepercayaan saya kira ya, tapi kehilangan wibawanya juga yang hilang nih Bung Rocky. Betul, jadi wibawa otoritasnya itu dasarnya adalah wibawa. Wibawa itu dasarnya adalah kepercayaan publik. Jadi 100 juru bicara diganti dengan kalimat yang makin lama makin ajaib itu, nggak ada orang yang percaya. Ini keadaan kita loh. Tadi malam saya masih dengan BEM, ya BEM separuh Indonesia tuh, ada 20 barangkali itu, yang diorganisir oleh kawan-kawan dari HMI itu. Dan ini mahasiswa mengerti bahwa keadaan sekarang ini bukan sekedar soal strategi pembangunan atau macam-macam istilah yang jargon-jargon istana, tapi soal leadership. Nah, saya lihat tadi malam itu bagus sekali, mahasiswa yang ngomong, lalu seniornya, dosen, banyak profesor di situ, yang jadi pengulas. Jadi, dan dosen-dosen ini mungkin karena grup HMI yang bagus-bagus otaknya tuh, menganggap bahwa saat ini adalah momentumnya ada tuh. Lalu saya bilang iya, momentumnya itu harus ditandai dengan satu monumen. Nah, BEM itu adalah monumen sekarang yang dipercaya publik ketimbang istana, ketimbang kabinet, ketimbang DPR segala macam. Dan rakyat menganggap benar bahwa mahasiswa akhirnya harus mengambil alih tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa. Jadi kita sekarang ada di dalam situasi yang betul-betul drastis. Merosotnya otoritas tadi, kewibawaan itu drastis terjadi. Karena langsung diambil alih balancing oleh kaum intelektual. Nah, sekarang pulih lagi otoritas dari kaum intelektual, dan itu berita baik sebetulnya bagi demokrasi dan bagi masa depan Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman HMI sudah melakukan kritik, apalagi itu secara meluas, ini sangat menarik, karena kan kita ingat kemarin Presiden Jokowi pada Kongres HMI menyatakan bahwa kabinet dia itu dipenuhi oleh kader HMI. Nah, sekarang kader HMI sudah mulai melakukan kritik terbuka kepada Presiden Jokowi. Itu sebetulnya intinya bahwa kader HMI yang di birokrasi juga banyak betul menganggap bahwa ya sudah, mari kita sama-sama minta presiden untuk lempar handuk gitu. Sebetulnya itu intinya. Nah, presiden mestinya baca itu, bahwa dia dulu didukung oleh HMI yang diakui sendiri, dan sekarang HMI menganggap bahwa tidak penting lagi mendukung pemerintah. Sebetulnya itu intinya tuh, dan kalangan mahasiswa juga menganggap hal yang sama. Tapi nanti ada buzzer bilang dasar HMI, bukan HMI. Kemarin dalam diskusi itu tadi malam itu, tokoh-tokoh BEM yang memang kebanyakan HMI termasuk Leon itu bagus betul, dia bilang bahwa kami BEM, saya HMI, tapi saya punya otonomi etika itu, otonomi etis, otonomi organisasi yang nggak mungkin dikendalikan oleh siapapun. Jadi saya mendorong agar supaya politik mahasiswa diajukan sebagai politik alternatif. Dan kita semua tidak ingin menunggangi mahasiswa, kita ingin ditunggangi oleh gerakan mahasiswa. Kan itu adalah gerakan etik. Ya, jadi artinya sekarang kalau kita lihat hampir semua elemen ya. Kalau dulu kan kita memang terlihat ada semacam pembelahan, itu kerasa sekali ya, Bung Rocky, dan kita lihat sekarang ini kelihatannya mulai mencair ya pembelahan itu, karena didorong oleh fakta-fakta, oleh realitas politik saat ini ya, bahwa pemerintah tidak mampu. Jadi artinya banyak orang yang semula juga berada di gerbang kekuasaan sekarang mulai beralih melihat bahwa memang ada problem serius pada kekuasaan kita saat ini. Ya, itu terbuka akhirnya soal ketidakadilan. Orang mungkin terlalu detail untuk membaca bagaimana anggaran itu sebetulnya dipermainkan, diirit-irit, bukan diirit sebetulnya, di istilahnya apa, ya pelit aja pemerintah terhadap rakyat itu, sementara terhadap oligarki sangat royal gitu. Jadi kemampuan rakyat untuk memahami politik itu tidak lagi memerlukan data, karena langsung terlihat. Wajah pemerintah yang pucat pasi langsung terlihat. Kita nggak dengar lagi Pak Mahfud mau ngomong apa, Ibu Sri Mulyani mau ngomong apa tuh, Erick Thohir mau ngomong apa tuh. Karena semuanya pucat sebetulnya. Jadi keadaan pucat pasi ini yang memperlihatkan bahwa bukan perubahan yang drastis dalam waktu yang dekat. Supaya kesehatan psikis kita juga muncul. Harapan itu hanya muncul kalau ada peluang untuk menghasilkan perubahan
kekuasaan atau perubahan komposisi pemerintah hari ini, itu yang diinginkan. Jadi kita bisa bermain-main dengan kami tahu apa yang terbaik. Iya, tapi rakyat anggap keahlian itu terburuk. Ngapain ngajarin yang terbaik? Ini penting kita untuk mengingatkan pemerintah gitu ya, bahwa ini loh sekarang masyarakat itu langsung melihat realitasnya, ketidakmampuan pemerintah. Makanya kemudian banyak seruan agar presiden menyerah itu. Karena saya kira bukan hanya oposisi, tapi sekarang pendukung Presiden Jokowi itu sekarang sudah mulai banyak, ada yang keluarganya meninggal dunia karena tidak COVID, ada yang kena COVID dan tidak ke bagian rumah sakit dan sebagainya. Dan mereka melihat langsung sekarang yang selama ini coba ditutup-tutupi oleh buzzer itu, sekarang mereka lihat di depan mata sendiri. Ya, dan catatan pers, koran Tempo tadi membuat catatan yang bagus tentang penanganan COVID yang dari 2020 sebetulnya berantakan itu. Pemerintah denial terus, dan itu dengan mudah untuk diakses oleh publik dan melihat bahwa ya udah, memang kalau kita lihat algoritma penanganan COVID memang buruk, jadi memang nggak ada leadership. Kalau nggak ada leadership, maka jalan keluarnya bukan PPKM darurat, tetapi batalkan kekuasaan yang sekarang tuh. Itu logikanya begitu. Tentu bisa dihitung apakah nanti sulit secara konstitusional atau secara enggak, ini hal yang biasa aja tuh. Membatalkan kekuasaan itu hal yang biasa. Kan ganti kekuasaan di tengah jalan juga itu biasa kan. Kan ada mobil yang mobilnya masih bagus, iya, tapi tiba-tiba banyak kena paku di tengah jalan, kempes mau diapain gitu. Ya ganti banyak aja kan. Kan ini soalnya tuh. Jadi nggak usah terlalu cemas di kekuasaan atau kabinet. Ya berupaya aja untuk memahami bahwa rakyat tidak lagi menghendaki kekuasaan ini. Jadi itu sebetulnya pesannya jelas itu. Tidak dikehendaki. Bukan memusuhi, memang tidak dikehendaki. Apa bedanya itu antara tidak dikehendaki dengan memusuhi? Kalau memusuhi, kita seolah-olah mencari-cari kesalahan dia tuh. Ya. Bagi rakyat udah nggak perlu dicari kesalahan lagi. Mau diterangin dengan apapun, rakyat bilang, oh iya, walaupun Anda bilang baik, tapi kita tidak kehendaki loh. Itu sama seperti orang jualan, ditawarin ini diskon segala, iya, tapi saya nggak perlu, ngapain gitu. Sama juga itu. Jadi pemerintah sekarang mau pakai marketer apapun, ya kita nggak perlu, ngapain. Ya. Nah, tapi saya khawatirnya ini sampai hari ini tidak menyadari, karena seperti Anda tadi sebutkan, kalau Anda mengamati gestur dan ekspresi dari Pak Jokowi sendiri kan kelihatannya memang seperti Anda sebutkan, beliau tidak menyadari realitas bahwa negara ini terutama kesehatannya hampir kolaps. Bukan hampir kolaps, sudah kolaps. Sudah kolaps. Ya. Karena dia nggak bisa bikin perbandingan dengan keadaan di luar. Kan dia dikepung aja oleh 3 orang di istana kan. Pak Jokowi gini, ini harus gini, kita siapin PPKM darurat. Nanti Pak Jokowi ngomong bahwa kita punya kemampuan untuk atasi. Luar negeri lagi mau tolong tapi kita masih mampu. Jadi Jokowi itu kayak dia di lockdown sebetulnya oleh kebijakan di sekitar dia. Betul-betul dia nggak paham tuh. Nggak ada semacam sense of leadership untuk bilang, oke, saya atasi semua ini. Hanya boleh dengar saya tuh. Dia nggak mampu bilang begitu. Karena begitu dia bilang begitu, pembisik yang lain bilang nggak begitu Pak kalimatnya. Dia ganti kalimatnya, pembisik yang bilang sodorin 3 lembar data yang sebetulnya juga ngaco, Tuan. Jadi keadaan itu yang membuat kita anggap ya udah kita nggak perlu lagi kan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, rakyat nggak memerlukan lagi pemerintah. Dan pemerintah itu ada kepala negaranya, kepala pemerintah itu presiden. Itu diucapin oleh rakyat diam-diam sebetulnya. Ya grup itu begitu beredarnya. Bukan kita komporin, kita justru dikomporin mak-mak. Ya, kita hanya membaca media, bahwa media sudah meminta Pak Jokowi untuk kibarkan bendera putih. Mahasiswa juga minta agar presiden yang dinilai gagal mengundurkan diri. Terus kemudian ada juga netizen yang minta presiden untuk menyerah. Wah, kalau kita baca di media sosial itu lebih parah lagi, karena PPKM itu singkatannya jadi macam-macam. Saya nggak tega membacakan satu persatu itu singkatan PPKM yang di media sosial, Bung Rocky. Iya, saya baca itu, tapi saya mungkin lebih sopan kalau saya usulkan PPKM itu petugas partai kapan mundur, petugas partai aja. Iya. Karena petugas partai banyak kan, jadi petugas partai.
Ya, kita cuma ngomong ya kalau kemudian yang lain merasa tersinggung sebagai petugas partai itu urusan mereka masing-masing gitu ya, Bung Rocky. Oke, Bung Rocky, saya kira tetap semangat, tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ini situasinya sangat memburuk. Kalau Anda terpapar COVID itu bukan hanya menyusahkan diri sendiri dan keluarga Anda, tapi juga menyusahkan para tenaga kesehatan yang sekarang ini juga kolaps juga. Ya, saya tetap menghimbau netizen, lakukan apa yang bisa kita lakukan sesegera mungkin, yaitu jauhi kerumunan, tinggal di rumah, pakai masker. Dan seperti biasa, kita katakan pada pemerintah, cepat-cepat lakukan konsolidasi. Kalau enggak, lakukan PPKM. Silakan singkatannya Anda buat sendiri masing-masing ya. Baik, terima kasih. Sip.